Learning loss dan stunting menjadi dua masalah serius yang menghambat pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Learning loss merupakan hilangnya kemampuan belajar sehingga anak tidak mampu mempelajari pengetahuan, memiliki keterampilan, dan mengasah karakternya. Anak yang mengalami learning loss berpotensi gagal mendapatkan pekerjaan dengan upah layak karena tidak memiliki kompetensi dasar yang cukup saat mereka dewasa. Sedangkan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kelahiran anak. Seperti learning loss, kegagalan mencegah stunting di usia emas anak akan memberi risiko jangka panjang. Anak berpotensi mengalami gangguan kognitif, kesulitan belajar, mudah sakit, dan memiliki performa yang rendah. Pada akhirnya, anak menjadi tidak mampu mandiri dan menghidupi dirinya sendiri. Penurunan kemampuan membaca menjadi salah satu bentuk learning loss yang paling signifikan di Indonesia, termasuk di Tanah Tidung. Keterampilan membaca merupakan fondasi belajar yang dibutuhkan anak untuk mempelajari mata pelajaran, menguasai keterampilan, dan membangun karakter. Tanpa keterampilan membaca, anak tidak akan berkembang menjadi pribadi yang berkualitas. Sedangkan berdasarkan data BKKBN tahun 2022, jumlah balita yang mengalami stunting di Indonesia mencapai 6,1 juta siswa. Di Tanah Tidung sendiri ditemukan 21 balita yang mengalami stunting per Maret 2022. Ketua Tim Penggerak PKK Tanah Tidung, Ibu Famelia Ibrahim segera bergerak menjawab tantangan ini. Visi kepemimpinannya dan naluri seorang ibu mendorong Ibu Famelia menempatkan upaya untuk menangani learning loss dan stunting sebagai program prioritas PKK Tanah Tidung. Saya adalah ibu dari 3 orang anak, dan setelah itu saya juga ibu dari Kabupaten Tanah Tidung ketika Bapak Ibrahim Ali dilantik menjadi bupati. Dari situ saya kan menjabat menjadi ketua tim penggerak PKK. Dari ketua tim penggerak PKK, saya berpikir apa yang harus saya lakukan untuk Kabupaten Tanah Tidung selanjutnya. Dan saya memang punya visi dan misi, bukan hanya menjadi ibu ketua tim penggerak PKK yang biasa-biasa saja, yang menjalankan 10 program pokok PKK. Tapi saya harus ada yang ditonjolkan di PKK, khususnya Kabupaten Tanah Tidung. Orang tua pasti sama mas, seperti saya. Pingin anak-anaknya menjadi orang hebat, pingin menjadi anak-anaknya sehat, berkualitas, punya nilai jual yang nanti besarnya bisa dibanggakan oleh orang tuanya. Proyek saya ke depan bagaimana saya harus mengentaskan learning loss dan stunting untuk Kabupaten Tanah Tidung, karena saya tidak ingin masa depan anak-anak saya di Kabupaten Tanah Tidung direnggut oleh 2 masalah besar yang berada di Kabupaten Tanah Tidung. Merespon masalah learning loss dan stunting, Ketua Tim Penggerak PKK Tanah Tidung, Ibu Famelia Ibrahim, meluncurkan program Satu Desa Satu Taman Baca Masyarakat atau TBM. Melalui program ini, Ibu Famelia mencoba mendorong pemulihan kemampuan membaca untuk siswa yang mengalami learning loss. Tim Penggerak PKK menyediakan pelatihan agar pengurus TBM bisa menjalankan program literasi, memberikan buku-buku cerita anak dan anggaran untuk mendukung kegiatan di TBM, termasuk mendorong TBM dan sekolah bekerja sama untuk membantu anak-anak yang mengalami learning loss. Sedangkan untuk stunting, tim penggerak PKK memberikan makanan tambahan untuk anak, mengkampanyekan pemberian air susu ibu, sosialisasi makanan pendamping ASI, gerakan donor ASI, dan lainnya. Kenapa saya pengen kemampuan membaca itu ditingkatkan? Karena kemampuan membaca adalah pondasi awal anak-anak kita untuk mengetahui apa yang ada di lingkungan kita, apa yang terjadi di lingkungan kita. Saya bilang membaca tadi adalah pondasi awal. Membaca bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami isi dan memahami konteks bacaan itu adalah bagian dari membaca. Jadi saya tidak hanya membaca dalam garis kecil ya, saya ingin membacanya dari hal yang yang besar, yang luas. Bukan hanya membaca biasa, tapi membaca dengan memahami konteks. Itu memahami baca dengan memahami konteks, orang dewasa aja susah loh. Saya ngajar ke TBM, saya sudah tes, ketika saya hanya membaca biasa, aku berlari ke sana ke sini tanpa memberikan feedback,
feedback kepada anak-anak setelah membaca, saya harus memberikan pertanyaan, itu mereka lost. Tapi ketika saya membaca, mengajarkan membaca secara benar, memberikan setelah membaca kalimat per kalimat, kemudian saya memberikan feedback. Tadi ibu bercerita tentang apa ya? Yang pakai baju biru apa ya? Mereka bisa menjawab, berarti saya berhasil belajar mengajarkan mereka arti membaca dalam harfiah sebetulnya. Inisiatif Ibu Familia untuk mengatasi masalah learning loss dan stunting melalui TBM mendapat dukungan luas dari masyarakat, pengurus PKK, ibu rumah tangga, pemuda, pemudi, dan guru berkolaborasi membuka dan menjalan aktivitas pemulihan pembelajaran di TBM. Anak-anak yang mengalami learning loss dikumpulkan dan dibimbing untuk mengejar ketertinggalannya. Banyak anak-anak di sini, bagaimana apalagi kalau mereka sudah mulai dari mereka yang tidak tahu, pas dia datang 2-3 kali dalam 2 minggu itu ada perubahan, kita itu senang. Mulai dari pada saat dia datang nulis aja kok susah, 2 minggu loh kok pintar sudah. Nah, di situ kami senang, bangga sama anak-anak, Pak. Salah satunya kemarin kami dapat info dari satu orang tua murid di sini, ada mungkin sekitar 1 minggu terbuka TBM ya. Katanya dia bilang begini, Ibu, saya dapat WA dari gurunya di SD. Bu, katanya si ini baru berapa hari dia ya turun TBM, dia sudah mulai bisa membaca 2 kosakata. Nah, itu di saat kami dengar itu kami sangat senang, Pak. Makanya kenapa kami ini ada sangat senang, maksudnya karena semangat ada perubahan yang terjadi di Seluda sejak TBM dibuka. Salah satu contoh seperti anak saya Cornelius Barloji yang dulunya dia membaca agak kurang lancar, dengan adanya TBM sehingga dia bisa membaca dengan lancar. Dan ini juga manfaatnya bukan hanya termasuk sekolah kami juga bisa terbantu dengan adanya TBM ini. Saya sangat berterima kasih kepada pengurus TBM yang telah membantu kami sekolah untuk membuka TBM di sekitar sekolah ini, sehingga anak-anak kami dapat belajar dengan baik, dapat belajar membaca. Karena anak-anak ini dahulu sebelum pandemi mereka baru naik kelas 2, Pak. Sekarang ini ya tingkatan mereka tingkatan kelas 2, tetapi mereka duduk di kelas 4. Nah, itulah sangat membantu kami sehingga waktu yang sedikit di kelas dapat ditambah dengan TBM. Harapan saya sebagai ketua tim penggerak PKK sama seperti dengan Bapak Bupati, yaitu mewujudkan Tanah Tidung bermartabat, sejahtera, indah, dan humanis, atau kita biasa dengar kata-katanya bersih. Salah satu visi misi Pak Bupati yang paling pertama, ini yang pertama lagi ya, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Saya tidak mau anak-anak saya yang ada di Kabupaten Tanah Tidung bisa kalah dengan daerah lainnya. Saya paham dan saya sadari, saya di sini dan Bapak memimpin sebagai Bupati adalah kabupaten termuda. Tapi saya tidak mau pendidikannya mereka dapatkan pendidikan termuda juga. Tapi saya ingin mereka mendapat pendidikan yang matang. Kenapa? Karena saya ingin melihat anak-anak saya di Kabupaten Tanah Tidung bisa membanggakan, bukan hanya membanggakan daerahnya, yang terpenting adalah membanggakan orang tuanya. Itu. Program Satu Desa Satu TBM tidak hanya memberi manfaat kepada anak-anak di tingkat sekolah dasar. Orang dewasa yang masih buta huruf juga merasakan manfaat dari program ini. Pengurus TBM juga memberikan layanan kepada orang dewasa yang ingin belajar membaca, menulis, dan berhitung. Bersyukur saya TBM bisa terbuka. Inilah yang kita harap. Mudah-mudahan TBM ini lama makin maju, lama, panjang waktunya, supaya nanti yang tidak mau ikut membaca, menulis, belajar tertarik. Karena kita pikir anak kita pergi kuliah, pergi kemana, nah baru kita nggak ada bapaknya mewakili, kita sendiri menghadap dosennya, bagaimana kita, Bu baca ini, mana kita tahu. Karena saya mau belajar, karena kita pergi pertemuan, kita nggak bisa tulis nama. Kalau ada anak kita pergi sekolah, kita nggak tahu membaca bagaimana bacaan ini. Supaya itulah saya
nekat mau belajar walaupun saya tidak ada teman, saya sendiri tetap datang. Saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Tidung, saya ingin memberikan hadiah yang luar biasa buat orang tua di sana. Saya memberikan persembahan 32 taman bacaan masyarakat yang insya Allah itu sudah berdiri semua di 32 desa saya, apalagi di daerah yang paling terpencil. Terakhir saya lihat di Tengku Dacing sudah buka, dan saya cerita sedikit, di Tengku Dacing saya sangat bahagia sekali ngelihat mereka antusias, mereka yang luar biasa, bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana cara membaca, menulis, tapi mereka juga bisa bahasa Inggris, dan itu buat saya bangga. Kemarin sampai saya dengan tim inovasi, mohon maaf, jadi berkaca-kaca, itu luar biasa. Mereka bilang, ini bukan pandemi, TBM bukan pandemi, tapi ini adalah penyemangat kita. Orang tua lupa untuk untuk memberikan perhatian pada kami, hanya fokus kepada pandemi. Tapi Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Pamelia Ibrahim, mampu memberikan kami perhatian yang luar biasa dengan pembentukan TBM di Kabupaten Tanah Tidung. Saya berharap melalui gerakan TBM ini, semua anak-anak Tanah Tidung memiliki kesempatan yang sama, bisa meraih mimpi dan cita-citanya, bukan hanya dari daerah-daerah lain, daerah-daerah kota lainnya, tapi dari TBM ini nanti anak-anak bisa belajar. Jadi orang tua bisa bermimpi, bukan hanya bermimpi, tapi melihat anak-anaknya yang sudah nanti bisa membaca. Dari membaca dia bisa memahami apa yang dia bisa baca, dia anak-anaknya rajin membaca sehingga nanti akan bermanfaat. Mungkin bukan sekarang, bukan saat ini, tapi akan dilihat 10 atau 20 tahun yang akan datang, dia bisa melihat anak-anaknya menjadi orang sukses di Kabupaten Tanah Tidung atau di daerah lainnya.